Danau Toba sama Pulau Samosir ada namanya Gunung Api Toba Kuda. Dia bentuknya super vulkano. Jadi kalau dia gunung super vulkano bentuknya rata seperti ini, tidak berbentuk seperti gunung. Makanya pada saat dia meletus, semua itu daratan terangkat ke atas. Jadi kalau dia gunung berapi bentuknya piramid. Jadi pada saat gunung berapi meletus cuma kerucut yang mengeluarkan lava. Jadi Gunung Toba ini pernah meletus sebanyak 3 kali. Letusan pertama di Persea 840.000 tahun yang lalu di sini. Dia meletus, kemudian terbentuk kawah kosong, diisi oleh hujan hingga membentuk danau di daerah Persea. Kemudian dengan letusan kedua 500.000 tahun yang lalu di daerah Haranggaol. Letusannya seperti yang di Persea. Dia meletus, kemudian terbentuk kawah kosong, diisi oleh hujan hingga membentuk danau di daerah Haranggaol. Kemudian yang paling dahsyatnya super vulkano itu 74.000 tahun yang lalu. Jadi Haranggaol sama Persea itu menyatu. Terbentuklah kawah raksasa, diisi oleh hujan hingga membentuk Danau Toba. Kalau untuk proses pembentukannya itu nggak serta-merta langsung jadi danau yang kali ini Bu ya, melalui beberapa tahapan dulu dari sini. Betul, ada prosesnya. Meter di atas permukaan air laut dan dia mengalir ke Sungai Asahan yang merupakan salah satu PLTA terbesar di Indonesia. Persea ya. Iya, PLTA di situ ada. Kemudian ini kedalamannya 505 meter. Tapi itu Bang masih rata-rata Kak. Jadi sampai sekarang Danau Toba itu belum bisa diukur. Ada 2 pulau yang dihuni sama masyarakat. Pulau Samosir dengan Pulau Sibandang. Kemudian ada Gunung Pusubuhit. Ini salah satu anak dari Gunung Toba yang masih aktif. Pernah ada letusan ini? Pernah ada letusan, tapi setelah letusan 74.000 tahun yang lalu itu tidak lagi. Tidak lagi. Kita kurang lebihnya sekarang di sini. Kalau kata saya 3-4 jam. Jadi kalau anak muda kayak Bang Kakak itu suka itu hiking ke atas. Dari Pusubuhit itu bisa kita lihat Pulau Samosir, kemudian yang merupakan asal-muasal suku Batak dari situ. Berarti total ada 2 gunung ya, si Piso-Piso? Ada 3, sama Gunung Sibandang, Pusubuhit. Oh, oke. Pusubuhit, Sibandang, dan si Piso-Piso. Walaupun sebenarnya Gunung Toba ini ada kemungkinan untuk meletus, tapi jangka waktunya sangat lama. Bisa kemungkinan 30.000 tahun atau 40.000 tahun itu terjadi. Karena ternyata gunung berapi ini ada tipenya, ada tipe A, tipe B, tipe C. Kayak ini termasuk yang tipe C gitu ya? Gunung Toba, dia tipenya tipe C, kemudian Pusubuhit itu tipenya tipe B. Tadi Gunung Toba itu tadi meletus 3 kali ya Pak. Letusan pertama ya Kak, di Persea di sini, kemudian ya letusan kedua di sini. Haranggaol, Silalahi, kawasannya Danau Toba yang terletak dalam. Kemudian meletus sisi Bandang, terbentuklah Danau Toba yang merupakan danau terbesar di dunia secara vulkano. Kemudian kenapa ada Pulau Samosir? Karena tadi Gunung Toba itu masih aktif. Jadi kerak buminya dipaksa oleh mama itu, didorong terus ke atas. Akhirnya lahirlah pulau. Pulau Samosir. Jadi tanpa kita sadari Kak, Pulau Samosir itu masih naik dia ke atas. Kalau normalnya itu tanah kan makin menurun kan, kalau Pulau Samosir makin naik. Iya, jadi prosesnya itu 0,7 cm per tahun. Yang paling kelihatan pastinya ada Toba makin surut. Iya. Karena semakin naik. Ya. Di tanah pulau. Jadi kita sekarang di sini. Ini Bukit Barisan yang berhadapan kita. Kemudian dengan panjang Kaldera Toba 100 km, lebarnya 30 km. Panjang Pulau Samosir 40 km, lebarnya 20 km. Puncak tertingginya berada di Sarangmurni Hotel. 1 km dari permukaan Danau Toba. Banyak orang juga bilang kenapa dasar Danau Toba itu justrunya dingin. Harusnya panas ya, karena masih ada lama itu. Tapi tadi penjelasannya di nomor 2 kita punya 2 dapur magma di sini sama di sini. Jadi cuma daerah tertentu yang panas, selebihnya dingin, mengingat ketebalan dari kerak bumi yang berada dasar Danau Toba sampai kilometer. Kemudian matahari itu tidak tembus sampai ke dasar Danau Toba. Kaldera Toba itu kawah atau kubah dari satu letusan membentuk diameter kurang lebih 20 km, disebutlah kawah atau kubah atau kaldera. Jadi Kaldera Toba itu Danau Tobanya sendiri. Jadi spesialnya di Pulau Samosir ini, dalam samudra ada Pulau Sumatera, dalam Pulau Sumatera ada Danau Toba, dalam Danau Toba ada Pulau Samosir, dalam Pulau Samosir ada 2 danau lagi, Ainatona sama Sidihoni. Bebatuan tempat kita itu bebatuan gesit namanya. Pohon beringin, ya dia kayak gitu. Semarga dengan itu. Ini ada buahnya, bisa dimakan gala-gala. Abang pernah makan buah ceri? Iya. Iya rasanya seperti ikan batak.
Nanti kalau ada waktu bisa ke KAI Sagala, bunga-bunga, di situ ada kolamnya kurang lebih 2 meter kali 2 meter. Ikan batak itu kita bisa mandi sama ikannya, tapi katanya seberusaha apa kita ngambil ikannya nggak pernah bisa dapat. Kemudian kami putih, ini juga ada cuma di daerah kita loh, Bang. Belum adanya menerima agama di sini, ini salah satu sesajen yang harus ya persembahan. Ini ada rumah adat Batak di belakang, selalu beruncing dibandingkan di depan. Ya, filosofinya anak harus lebih sukses dibandingkan orang tua. Kemudian kayu yang vertikal ini setidaknya akan harus bisa berdiri sendiri, harus mampu mandiri. Kemudian dari Rangatolo, ini 1, 2, 3 yang horizontal ini. Yang filosofinya itu sobamar hula-hula, mana mardoha tubuh elek murboro. Kalau sobamar hula-hula itu saya kepada saudara laki-laki saya dan saudari ibu saya harus hormat. Jadi untuk kehidupan sehari-hari itu harus juga kita terapkan. Kita nggak boleh semena-mena kepada saudara laki-laki kita atau saudara laki-laki dari mama kita. Kemudian mana doa tubuh sesama saudara laki-laki saya itu harus seimbang, nggak boleh belah sebelah. Saya merajakan saudara laki-laki saya atau saudara laki-laki dari ibu saya, mereka harus tetap menyayangi saya. Kalau kita keluar juga harus nunduk. Itu filosofinya harus saling menghormati, yang punya rumah saling bertamu. Jadi sekaya apa yang bertamu, semiskin apa kita yang bertamu itu harus tetap saling menghormati. Itu namanya kesucian atau kebersihan hati. Kemudian ada cicak di situ, itu filosofinya orang-orang merantau harus bisa membersihkan diri sendiri, harus mampu bertahan hidup. Jadi sebelum kita mengenal adanya peradilan sama mengenal adanya ajaran agama, jadi semua masyarakat yang melanggar norma kehidupan diadili sama Raja Bius di sini. Raja Bius itu pemerintah tertinggi di satu daerah dulu seperti kepala desa. Walaupun sekarang Raja Bius itu masih ada, tapi dia sudah dominannya ke adat istiadat. Jadi yang berlaku itu dulu seperti hukum Taurat. Kalau kita membunuh, kita dieksekusi sama Raja Bius, kemudian kepala kita dipenggal, dibuat di pintu masuk gerbang perkampungan supaya efek jerah kepada masyarakat luas. Jadi hukum ada di Samosir ini, di Tanah Batak ini sangat kuat dulunya. Apa ada karena dulunya cuaca di sini dingin. Kemudian keturunannya banyak, keturunan Raja Bataknya dibuat ulos ini filosofinya untuk bedong anak sama penahanan tubuh, tanda kecintaan seorang ayah kepada ibu, kepada anak perempuannya. Udah banyak desainnya, sudah bisa untuk stola, untuk jaket juga udah bisa, macam-macam udah bisa. Tidak pernah hilang dari makna yang sesungguhnya ulos ini. Makanya kalau kita Batak itu mulai dari lahir pakai ulos, kita baptisan, kita Kristen pakai ulos, kita menikah pakai ulos. Geopark sama pariwisata berbeda. Kalau pariwisata itu dikunjungi orang berkali-kali, sudah bisa dinikmati orang, sudah bisa disebut dengan pariwisata. Kalau geopark ini harus ada kejadian alam, membentuk 3 unsur, biodiversity-nya, jenis hewan dan tumbuhan yang ada di kawasan itu, kemudian harus ada culture-nya, budayanya. Kemudian harus ada geologikalnya, jejak peninggalan dari suatu kejadian alam itu. Bubon ini ada jenis bebatuannya, ada air hangatnya tadi. Air hangat. Kemudian ada danau di atas danau itu tadi. Ya, secara budaya banyak ya Bang. Menortor, pakaian ulosnya, warna-warna dari ulosnya. Kalau Geopark Toba ini sendiri, ini hanya meliputi kawasan ini atau seluruh bekas letusan Gunung Toba itu termasuk adalah geopark? Iya. Semua? Semua.